Racikan berita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi persoalan Gibran yang saat ini sedang diberikan sebuah catatan yang sangat keras dari para purnawiran TNI, sebetulnya sejak tahun 2023 pun sudah baik saya secara pribadi maupun bersama-sama juga dengan kelompok kami yang kami sebut sebagai Bara Kemang itu sudah menyampaikan tentang kekhawatiran kami apabila Gibran ini menjadi wakil presiden. Ada 3 hal yang saat ini saya sampaikan. Pertama adalah soal kapasitas, kemudian yang kedua adalah soal moralitas, kemudian yang ketiga adalah soal integritas. Ya. Kapasitas ini tentu saja harus tercermin karena ini adalah seorang pemimpin, calon pemimpin waktu itu ya tahun 2023. Kapasitas yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan tentu saja adalah dari latar belakang pendidikan, yang mana sejauh yang sudah saya lakukan penelitian, bahkan pun juga saya observasi langsung di lapangan, terdapat banyak sekali hal-hal yang ternyata tidak berkesesuaian dengan apa yang bersangkutan sendiri sampaikan, baik di wilayah publik maupun di wilayah administratif. Ketika yang bersangkutan mencalonkan diri dan kemudian terpilih menjadi wali kota Surakarta dan kemudian maju menjadi wakil presiden, ya. Ketidaksinkronan itu sudah pula kami sampaikan di berbagai forum formal, termasuk kami juga sudah beraudiensi waktu itu dengan DPD, ya. Kami sampaikan bahwa ada catatan-catatan yang kemudian juga sudah pula dilakukan, katakanlah rasionalisasi dari yang bersangkutan. Dan pada saat itu kami juga sudah sampaikan bahwa ada ketidaksesuaian, ya. Saya menghindari pemalsuan, ya, tidak sesuaian, ketidaksinkronan dari sisi timeline pendidikan, di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun, dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link, ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch, ya, InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di InSearch tersebut yang setara dengan SMK. Jadi ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa UTS InSearch itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12? Dan apakah memang ada bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kursus tersebut? Ya, ternyata InSearch UTS tersebut sudah tidak beroperasi kembali, sudah ditutup oleh Sydney University, sudah tidak ada lagi, sehingga tidak bisa dilacak sama sekali.
Kemudian berikutnya, artinya kalau dari Dirjen Pendidikan Menengah itu berani mengeluarkan surat keterangan yang waktu itu dikeluarkan tahun 2019, artinya itu kan memang dipersiapkan untuk maju calon wali kota dan maju cawapres. Berarti ada yang perlu kami minta untuk melakukan investigasi ya. Apakah memang ada sebuah katakanlah dokumen tertentu dari UTS InSearch yang memang kemudian bisa diverifikasi bahwa dokumen dari InSearch itu memang bisa dianggap setara dengan SMK kelas 12. Apakah itu hanya sekedar narasi saja dari yang bersangkutan, sekedar sebuah pengakuan verbal saja, sama sekali tidak ada dokumen, karena sampai dengan hari ini pun kita juga tidak mendapatkan dokumen tersebut. Berikutnya, yang bersangkutan mengaku menjadi mahasiswa MDIS, itu adalah sebuah lembaga di Singapura yang bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri yang mengeluarkan ijazah. Jadi dia yang bersangkutan mendapatkan ijazah dari University of Bradford, UK. Tapi yang bersangkutan untuk diketahui tidak pernah sama sekali mengikuti perkuliahan di University Bradford. Karena sepanjang data-data yang ada di media, yang bersangkutan terlihat berfoto pada saat wisuda, itu di mana di dalam foto tersebut tertulis MDIS, ya, adalah sebuah lembaga yang berkedudukan di Singapura. Nah, dan itulah yang kemudian diaku sebagai tingkat kesarjanaannya yang bersangkutan, ya kan? Nah, masalahnya kan menjadi sebuah hal yang harus betul-betul diinvestigasi, karena di dalam undang-undang pemilihan umum, syarat bagi calon presiden dan wakil presiden itu adalah memiliki ijazah dan atau setara dengan SMA minimal. Nah, ini yang pasti tidak dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi yang dipakai sebagai syarat untuk maju wapres kan ijazah SMA, ya, ijazah SMA, bukan ijazah sarjana. Nah, ini perlu kita pertanyakan lagi, apakah yang bersangkutan memiliki ijazah SMA? Dan apakah surat keterangan dari Dirjen Pendidikan Menengah itu layak dianggap mewakili ijazah SMA yang tidak dimiliki oleh yang bersangkutan? Jadi ini mungkin menjadi penambah keterangan dari apa yang dituntutkan oleh para purnawirawan TNI, menambah bobot dari itu. Ini dari sisi kapasitas. Kemudian dari sisi moralitas yang juga kami soroti adalah bahwa ada satu akun di Kaskus yang bernama akun Fufu Fafa yang oleh pakar telematika sudah dilakukan investigasi oleh Dr. Roy Suryo, bahwa akun Fufu Fafa yang ada di Kaskus itu 99% milik dari Gibran Rakabuming, di mana kita tahu semua dalam waktu sekitar 1 tahun lebih ini seluruh Indonesia gempar akibat dari akun Fufu Fafa tersebut, ya, menyampaikan banyak hal yang sangat amoral, ya, untuk dialamatkan pada beberapa orang, terutama pada Presiden Prabowo Subianto dan keluarganya. Dan dalam beberapa kali kesempatan saya pun sudah sampaikan bahwa ini tidak cuma soal moralitas, tapi ini adalah indikasi bahwa yang bersangkutan menderita gangguan psikopatologis. Ya, yang tentu saja kalau dari sisi integritas kita bicara, ya ini sangat berbahaya apabila kita punya pemimpin, apalagi seperti yang disampaikan oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, kalau sampai tentu saja kita tidak berharap bahwa terjadi apa-apa pada Presiden Prabowo Subianto. Namun mengingat bahwa beliau ini usianya juga sudah lanjut, ya, sudah 73 tahun dengan riwayat penyakit yang juga cukup berisiko, maka tentu saja wajar sekali kalau kita semua itu merasa sangat khawatir apabila Presiden Prabowo Subianto dalam masa presidennya selama 5 tahun sampai 2029 ternyata kemudian mengalami halangan karena sakit, bahkan berhalangan tetap. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sutioso, itu tentu saja kita sangat khawatir kalau kemudian ternyata Presiden Prabowo digantikan oleh orang
yang kapasitasnya masih perlu kita pertanyakan, moralitasnya sudah terbukti melalui akun Fufu Fafa, dan integritasnya sebagai pemimpin sangat tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir yang saya sampaikan adalah terkait dengan apa yang saya dengan di sini adalah senior saya, Bapak Rizal Fadilah, sarjana hukum, di mana kami mendapatkan sebuah apa namanya tuntutan atau pelaporan ya bahwa kami dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik dari seseorang yaitu mantan presiden ya. Ini kita akan hadapi karena kami berdua adalah orang yang memang melakukan pengkajian itu benar-benar berdasarkan dari ilmu yang sama-sama kami miliki. Kalau dari sisi saya, pertama kali saya menyampaikan pada media, kecurigaan saya atau pertanyaan saya, ya lebih tepatnya adalah pertanyaan saya, mempertanyakan dari sisi anatomi dari yang bersangkutan, yang kemudian saya cocokkan, saya lakukan penelitian berdasarkan foto-foto dari ijazah yang beredar di media. Jadi ijazah yang beredar di media yang diklaim bahwa itu adalah ijazah dari mantan presiden dengan ada foto yang anatomi maupun morfologinya perlu dipertanyakan apakah betul foto yang ada di dalam ijazah itu adalah foto dari mantan presiden. Dan yang berikutnya adalah foto-foto yang banyak sekali beredar di media yang sebagian memperlihatkan foto-foto aktivitas pada masa mahasiswa, juga foto-foto pada masa muda yang kami lihat ternyata tidak berkesesuaian dari aspek ilmu kami, yaitu ilmu kedokteran, terutama ilmu anatomi. Dan ini yang kemudian kami nyatakan pada beberapa forum, dan barangkali mungkin itulah yang kemudian dinyatakan sebagai fitnah. Dan kami pun juga sudah melakukan verifikasi langsung kepada lembaga yang kami harapkan akan bisa memberikan apakah itu tambahan pengetahuan bagi kami, ataupun verifikasi apakah yang bersangkutan itu benar-benar memang seorang sarjana yang lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau tidak. Tetapi pada saat kami hadir untuk melakukan verifikasi, ternyata kami tidak mendapatkan dokumen yang sesuai dengan yang kami harapkan. Nah, jadi artinya kalau kami melakukan fitnah sama sekali tidak benar. Yang kami lakukan sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, sebagai akademisi adalah kami mempertanyakan informasi-informasi maupun data-data yang beredar di media. Dan naluri seorang ilmuwan, naluri seorang peneliti itu selalu mempertanyakan hal-hal yang tidak sinkron. Kami secara naluri, secara nature itu memiliki curiosity tersendiri terhadap hal-hal yang tidak berkesesuaian, dan kami punya kewajiban bukan sekedar hak untuk menyampaikan kepada khalayak. Karena dengan cara penyampaian itu maka kita insya Allah akan bisa mendapatkan kebenaran yang sejati, yang bisa disusun, bisa dikompilasi dari pendapat maupun penelitian berbagai pihak. Nah, alhamdulillah kami saat ini punya rekan yang sangat capable, yaitu 2 orang doktor ahli digital forensik dan ahli telematika, yaitu Dr. Roy Suryo yang memang sudah lama juga melakukan investigasi terhadap pertanyaan apakah betul tentang ijazah dan skripsi yang bersangkutan. Kemudian juga kawan baru kami, sahabat baru kami, seorang pakar digital forensik kelas internasional, yaitu Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Dan dengan itu maka kami semakin confirm untuk bisa melanjutkan penelitian kami sampai pertanyaan kami bisa terjawab. Apakah memang ijazah yang beredar di media itu betul-betul adalah ijazah atau fotokopi atau ijazah salinan dari ijazah asli. Maka yang diperlukan adalah kami membutuhkan untuk diberikan kesempatan melihat secara langsung ijazah asli yang seharusnya dimiliki oleh seorang sarjana. Dan itulah yang sebetulnya sangat kami harapkan. Maka pada tanggal 16 April 2025, sebagian dari teman-teman TPUA itu menghadap langsung, yang dimana kami harapkan pada waktu itu mereka menjadi eyewitness, menjadi saksi bahwa memang betul ijazah asli dimiliki oleh yang bersangkutan. Ternyata pada waktu itu pun juga tidak ada hasil sesuai dengan harapan kami.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama kita tegakkan kebenaran. Kebenaran apapun. Kalau memang yang bersangkutan memang betul-betul punya ijazah, ya alhamdulillah. Artinya selesai sampai di sini. Tapi kalau yang bersangkutan ternyata tidak punya ijazah, maka mari kita cari solusinya sama-sama. Bagaimana kita memiliki seorang pemimpin selama 10 tahun, ternyata secara administratif tidak memenuhi dari syarat yang seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita